Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 233. Ku Yunxuan membalas, "Apa yang kamu bicarakan?" Ibu Ku Yunxuan berdiri dan kembali ke kamar tidur. "Aku akan tidur dan tidak bisa diganggu oleh kalian berdua." Bang, dia membanting pintu hingga tertutup. Dong Suebing bergumam, Bibi Xuan, karena ibumu bilang begitu, ayo pergi ke tempatku sekarang." Ku Yunxuan menatapnya. "Goblok Xia, berhentilah memikirkan hal-hal itu sepanjang waktu. Kamu ingin dipukuli olehku." Dia berhenti sejenak dan melihat ke pintu kamarnya. Setelah itu, dia mengikuti Dong Suebing kembali ke apartemennya. Meski memalukan dan karena ibunya mengetahui hubungan mereka sekarang, dia merasa dia juga harus mengambil inisiatif. Selain itu, dia tidak bertemu Dong Suebing selama 2 bulan, dan dia merindukannya. Apartemen Dong Suebing. Begitu mereka menutup pintu, Dong Suebing menggendong Bibi Xuan. "Ibu kami telah menyetujui hubungan kami, dan kami tidak perlu bersembunyi lagi." "Apa ibu kita?" "Berhentilah mengatakan ini." Ku Yunxuan mencubit lengan Dong Suebing. "Orang tua saya masih belum setuju dan kalaupun mereka setuju, saya masih belum mengambil keputusan. Saya tidak punya pilihan selain mengatakan kami berkencan lebih awal." Ku Yunxuan selalu sangat malu untuk mengungkapkan pikirannya. Ketika dia mengatakan ini, dia memeluk Dong Suebing dengan erat dan bahkan mencium keningnya. Dong Suebing bertanya, "Kamu masih belum siap?" Ku Yunxuan tertawa. "Pekerjaanku sekarang adalah karena kamu, dan jika kita bersama, aku tidak dapat membantumu dan bahkan mungkin menjadi penghalang bagimu. Aku tidak suka perasaan terlalu bergantung padamu. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Jangan membicarakan hal ini." Ku Yunxuan merasakan ada tangan di balik pakaiannya. "Hentikan, aku perlu memberitahumu sesuatu." Dong Suebing terus menyentuhnya. "Katakan saja." Ku Yunxuan menarik tangan Dong Suebing dari pakaiannya dan memukulnya. "Saya tiba-tiba teringat bahwa saya perlu memberitahu Anda kabar baik ketika saya melihat Anda mengambil ginseng liar. Sekitar jam 8 malam, seseorang dari perusahaan menelepon saya dan memberitahu saya bahwa seseorang ingin melelang 2 ginseng liar berusia 100 tahun. Tahukah Anda betapa berharganya ginseng ini? 10.000 RMB per gram. Mungkin terjual hingga 1,2 juta di lelang kami. Jadi, saya memutuskan untuk membiarkan ginseng ini menjadi bintang lelang kami. Pelanggan itu sepertinya sedang mendesak dan ingin mengikuti lelang lusa. Mungkin dia sangat membutuhkan uang." Dong Suebing tertawa. "Dia mungkin tidak membutuhkan uang secara mendesak. Bagaimana Anda tahu?" Ku Yunxuan memandangnya. "Siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkan pelanggan itu? Kami beruntung dia memilih perusahaan kami, dan ini adalah peluang bagi kami. Saya telah meminta staf kami untuk mempromosikannya secara online." Dong Suebing tertawa. "Tentu saja ini adalah peluang bagi kami. Jika tidak, saya juga tidak akan melelang ginseng tersebut di perusahaan kami." Ku Yunxuan tercengang. "Apa maksudmu? Bagaimana menurutmu?" Dong Suebing memegang tangan Ku Yunxuan dan berjalan ke meja kopi. Dia menunjuk ke bawah meja. "Lihat, apa ini?" Ada sekitar 20 kotak ginseng liar. Ku Yunxuan tertegun dan dengan cepat membuka kotak itu. 30 tahun. Ini 40 tahun. Ada 65 tahun. "Xiao Bing, dari mana kamu mendapatkan ini?" Ku Yunxuan terkejut dan menyadari apa yang terjadi. Dia menatapnya. "Jangan bilang kaulah yang melelang 2 kotak ginseng itu di perusahaan kita." Jawab Dong Suebing. "Bagaimana menurutmu? Apakah menurut Anda perusahaan kita cukup terkenal untuk menarik pelanggan seperti itu sekarang?" "Aku tahu itu." Ku Yunxuan menamparkan ringan lengan Dong Suebing. "Beritahu saya, dari mana kamu mendapatkan ginseng ini?" "Haha, saya melihat lukisan cat minyak beberapa hari yang lalu dan mengenali daun ginseng liar di lukisan itu. Setelah itu, saya bertanya kepada artis tersebut di mana letak tempat ini, dan saya pergi mencarinya di pegunungan. Jangan tanya kenapa ada ginseng liar di Hebei karena saya juga tidak tahu. Tapi saya menemukan ginseng liar ini dan menggalinya. Setelah itu, saya menemukan pabrik di Beijing untuk memperbaiki kemasannya dan mendapatkan nomor serinya." "Kamu sangat beruntung. Kenapa kamu mendapat keberuntungan seperti itu?" Dong Suebing tertawa.
Menurutmu itu sangat sederhana. Sebenarnya ginseng ini hampir jatuh ke tangan orang lain. Dong Suebing tidak beruntung. Tanpa Beck, dia mungkin tidak mendapatkan 1 sen pun, dan Zhao Jingsong akan melompat kegirangan sekarang. Ku Yunxuan menarik napas dalam-dalam. Apa yang akan kamu lakukan dengan ginseng ini? Dong Suebing berpikir sejenak. Aku akan meninggalkan ini bersamamu. Tapi saya akan menyimpan beberapa yang lebih baik sebagai hadiah di masa depan. Anda dapat sesekali melelang 1 kotak. Sedangkan untuk 10 tahun atau 20 tahun, kamu bisa memakannya, dan kamu mungkin menjadi lebih cantik. Ku Yunxuan tidak tega memakan ginseng ini. Saya akan menyimpannya di brankas perusahaan besok. Di sana lebih aman. Sebenarnya, nilai total ginseng ini sama sekali tidak sebanding dengan nilai ginseng berusia 100 tahun itu. Jadi, jangan terlalu mengkhawatirkan hal ini. Setelah mengatakan ini, Dong Suebing tersenyum nakal. Saya baru saja memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan kita. Tidakkah menurutmu aku harus diberi hadiah? Ku Yunxuan tertawa. Aku tahu kamu merencanakan sesuatu. Hadiah apa yang kamu inginkan? Dong Suebing mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik di telinganya. Nanti, saat kita sudah di tempat tidur, kamu harus mendengarkanku dan melakukan apapun yang aku perintahkan. Oke. Ku Yunxuan tersipu dan mengangkat tangannya. Kamu ingin dipukuli? Hah, bodoh. Saya menganggapnya sebagai ya. Dong Suebing menggendongnya dan memasuki kamar tidur 2 hari kemudian. Sekarang jam 5.45 pagi, dan di luar masih gelap. Dering-dering alarm telepon berbunyi. Dong Suebing bangun dan menamparkan iPhone 4 miliknya, mematikan alarm, sebelum berbalik untuk memeluk tubuh telanjang Ku Yunxuan dari belakang. Wajahnya terkubur di rambutnya, mencium aroma manisnya. Mengapa kamu menyetel alarm sepagi ini? Ini bahkan belum jam 6 pagi. Mari kita tunda sebentar lagi. Ku Yunxuan mengusap matanya dan meraih tangan Dong Suebing. Hari ini adalah lelang pertama kami, dan saya harus berada di lokasi untuk mengurus semuanya. Dong Suebing memeluknya erat. Kami tidur jam 2 pagi, dan Anda harus lebih banyak istirahat. Jangan membuat diri Anda lelah. Kesehatan lebih penting. Kamu tahu kesehatan lebih penting, dan kamu masih menyiksaku sampai selarut ini. Ku Yunxuan mencubit tangan Dong Suebing. Saya hampir mati tadi malam. Lepaskan aku sekarang. Saya harus pergi ke ballroom hotel untuk menyiapkan tempatnya. Jawab Dong Suebing. Panggil aku sesuatu yang baik, dan aku akan melepaskanmu. Ku Yunxuan memasang ekspresi tegas. Aku akan menghajarmu jika kamu tidak melepaskan tanganmu. Saya tidak peduli. Dong Suebing menamparkan pantat Ku Yunxuan. Ayo cepat. Xiao Bing GGGG sama dengan kakak laki-laki, GG tersayang. Dong Suebing merasa puas. Oke, pergi. Ku Yunxuan melarikan diri dari Dong Suebing dan menamparkan pantatnya. Bodoh. Berhentilah menggangguku sepanjang waktu. Anda bisa kembali tidur dulu. Lelang akan dimulai pada jam 9 pagi. Ku Yunxuan memarahi dan membungkuk untuk menciumnya. Aku akan menyiapkan sarapan dan menghangatkannya setelah kamu bangun, oke? Oke, apakah tiket lelang atas nama orang lain sudah siap? Itu ada di meja kopi. Untuk apa Anda membutuhkannya? Anda ingin menawar sesuatu. Aku sudah tahu kegunaannya, dan kamu akan mengetahuinya nanti. Oke, kembalilah tidur. Ku Yunxuan turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar kecil untuk menyikat giginya 2 kali. Dia sepertinya ingin membersihkan mulutnya secara menyeluruh karena semua hal kotor kemarin. Sepulang dari pameran pralelang kemarin, ia tak pernah sempat mengenakan kembali pakaiannya. Kapanpun Xiao Bing mau, dia akan berbaring di tempat tidur dengan patuh dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Itu adalah hari yang melelahkan bagi Ku Yunxuan dan Dong Suebing menggunakan semua posisi yang dia ketahui padanya. Dia bahkan tidak melepaskan mulutnya. Itu sebabnya Ku Yunxuan ingin menyikat giginya hingga bersih untuk mencegah bau aneh. Setelah Ku Yunxuan pergi, Dong Suebing terus tidur sampai jam 8 pagi. Dia turun dari tempat tidur dengan enggan untuk mandi sebelum berangkat ke tempat pelelangan. Ini adalah lelang pertama perusahaan lelang Yunde, dan ini berhasil atau gagal bagi mereka. Jika barang yang dilelang tidak laku atau dijual dengan harga murah, maka perusahaan akan kehilangan pelanggan dan mendapat reputasi buruk. Tidak ada yang mau membiarkan mereka melelang barangnya.
Dong Suebing mengetahui pentingnya lelang ini dan menghemat beberapa hari kembali untuk ini. Jika lelang pertama sukses, masa depan perusahaan akan cerah. 9 pagi, Hotel Internasional Feiyu, Kuyun Suan, dalam setelan bisnis wanita, berdiri di atas panggung sambil tersenyum. Hadirin sekalian, selamat datang di lelang pertama perusahaan lelang Yunde. Kami adalah perusahaan baru, tapi saya yakin Anda semua akan menemukan sesuatu yang menarik minat Anda. Dong Suebing duduk dengan tenang sambil menatap Kuyun Suan. Dia terlihat seperti seorang pengusaha dan berbeda dari ibu rumah tangga sederhana yang biasa dilakukan Dong Suebing. Selain Dong Suebing, semua orang menatap ke panggung, tetapi mereka tidak melihat barang-barang di pameran. Mereka terpesona oleh kecantikan Kuyun Suan. Setelah Kuyun Suan menyelesaikan pidato pembukaannya, penonton bertepuk tangan. Kuyun Suan tertawa dan berkata, "Bisakah juru lelang datang dan memulai pelelangan?" Setelah juru lelang naik ke panggung, Kuyun Suan dan asistennya, Xiao Tao, berjalan ke samping dan menonton pelelangan dengan gugup. Mereka gugup karena mereka telah menginvestasikan seluruh waktu dan sumber daya mereka ke dalam pelelangan, dan jika gagal, perusahaan lelang Yunde mungkin akan tutup. Lelang untuk item pertama dimulai. Yang mengejutkan semua orang, barang pertama yang dilelang adalah jepit rambut giok putih Tian Yang. Dong Suebing tahu ini diatur oleh Bibi Suan untuk meningkatkan kegembiraan penonton. Penawaran jepit rambut dimulai dari 500.000 RMB. Seorang lelaki tua dengan roti putih mengangkat tandanya. 510.000 RMB. Seorang pria dari Provinsi Selatan mengangkat tandanya. 520.000 RMB. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.